Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar nama Texas? Cowboy. Sandy. Lokasi penembakan John F. Kennedy. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Texas, three shots were fired at President Kennedy Moorgate in downtown Dallas. Has just been transmitted by wire. Atau beberapa kisah tentang kriminalitas yang dibalut dalam nuansa heroik. Selamat datang di negerinya para jagoan. Penembakan terjadi di sebuah mal ramai pengunjung di kota Allen, Texas, Amerika Serikat pada Sabtu 6 Mei 2020. Beberapa pekan lalu, media dihebohkan dengan isu opini perang saudara. Tapi ini baru hanya sebatas opini teman-teman, belum ada kejelasan tentang berita tersebut. Namun yang pastinya adalah terjadi ketegangan antara pemerintah negara bagian Texas dengan pemerintah negara federal Amerika Serikat. Muncul sebuah pertanyaan, ada apa dan kenapa ini terjadi? Ya, yang seperti kita tahu bahwa Texas adalah negara bagian Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Sejak era pemerintahan Joe Biden menjadi presiden negara federal Amerika Serikat, jumlah penyeberang ilegal yang melintasi Meksiko ke Amerika Serikat itu mencapai rata-rata 2 juta orang per tahun. Dan mereka masuk melalui pintu California, Arizona, New Mexico, dan Texas. Jadi di saat pemerintah negara bagian Texas mulai merasakan keresahan atas melonjaknya imigran gelap tersebut, mereka kemudian melakukan tindakan operasi Bintang Tunggal atau Operasi Lone Star, yang mana ini memberikan wewenang kepada kepolisian dan pihak militer untuk menindaki dan memproses para imigran gelap tersebut. Tindakan pemerintah Texas kemudian disoroti oleh media dan pemerintah federal Amerika Serikat. Menurut Biden, cara Texas dalam menangani imigran gelap tersebut tidak manusiawi dan syarat akan kekerasan. Nah, kemudian kasus ini terus-menerus memanas dan menjadi polemik yang menegangkan di Amerika Serikat. Apa kemungkinan terburuk dari ketegangan ini? Pemerintah negara bagian Texas bisa saja mengesahkan Undang-Undang Gerakan Pemisahan Diri atau Texas menjadi negara merdeka, Texas Revolusi Kedua, atau Texas menjadi negara sendiri, Republik Texas Merdeka. Tapi saya rasa itu masih sangat jauh teman-teman. Mereka perlu melakukan banyak sekali pertimbangan dan memisahkan diri dari Amerika. Kemungkinan besar Texas akan kesulitan dalam membangun mata uang mereka sendiri, termasuk pajaknya mereka dan berbagai bidang yang lain. Dan mereka harus siap menerima berbagai sentimen dari Amerika Serikat. Tapi, apakah ini akan menjadi sebuah sumber ketakutan untuk Texas itu sendiri? Tentu saja tidak, teman-teman. Tempat di mana Sandy berasal itu bukan pasar malam. Ini adalah markasnya para pembangkang. Saya mengatakan ini bukan tanpa alasan. Sejarah akan berbicara. Jadi, sementara kita akan menyisipkan tentang rumor tadi yang katanya akan terjadi perang saudara antara Amerika dan Texas, akan terjadi revolusi Texas kedua, dan sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang salah satu kisah pertempuran epik terhebat dalam sejarah. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan, silahkan di-subscribe dulu teman-teman untuk modal nikah. Oke, selamat datang di Berita Lama. Wilayah Meksiko dulunya adalah bekas penjajahan Spanyol. Setelah mereka merdeka, mereka memikirkan cara untuk membangun negara mereka sendiri. Nah, mereka tidak punya uang, tapi mereka punya tanah. Mereka tahu orang Amerika menyukai sesuatu yang gratis, kemudian dimintalah kepada orang Amerika untuk menempati wilayah tersebut dalam membangun perkampungan,
membangun peradaban, membangun wilayah tersebut, dan membangun perekonomian di sana dalam hal beternak dan bertani. Pada tahun 1821, sekitar 300 keluarga menempati wilayah tersebut. 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1831, orang Texas datang menemui seorang jenderal bernama Antonio Lopez de Santa Anna. Mereka berniat untuk meminjam sebuah meriam dengan dalih bahwa meriam itu akan digunakan sebagai alat untuk digunakan mereka dalam melindungi diri mereka dari serangan orang-orang asli Indian atau orang-orang asli Amerika. Mereka mengatakan kalau mereka tidak dipinjami meriam, mereka bisa saja mati oleh serangan orang-orang asli Amerika atau yang punya kampung. Dan investasi peradaban Meksiko di Texas bisa saja lenyap dan hancur hanya gara-gara mereka tidak dipinjami sebuah meriam. Dipinjamkanlah sebuah meriam, dibawalah pulang meriam tersebut oleh orang Texas. 4 tahun kemudian, setelah Jenderal Antonio Lopez de Santa Anna ini maju sebagai seorang presiden. Jadi, Santa Anna ini terkenal sebagai seorang pemimpin diktator, orang yang berani untuk membubarkan konstitusi dan merombak keseluruhan undang-undang. Tepatnya di tahun 1835, orang Texas mengirimkan selembar kain yang terbuat dari gaun pengantin tua yang sudah kusut, yang di dalamnya bertuliskan "Come and take it", selembar surat untuk Santa Anna, datang dan ambillah. Mereka tahu yang di hadapan mereka itu seekor harimau. Mereka tidak sedang mengambil makanannya harimau, mereka mengambil istrinya harimau. Nah, marahlah Santa Anna ini. Kemudian dia memerintahkan kepada pasukannya untuk merebut kembali meriam tersebut. 2 Oktober 1835 di Gonzales, pasukan Santa Anna berhasil dipukul mundur oleh pasukan Texas. Dan mereka berhasil menembakkan peluru meriam tersebut untuk pertama kalinya, dan itu menandakan bahwa Texas telah revolusi. Mungkin sebuah pertanyaan muncul di pikiran teman-teman, kenapa sebuah meriam itu sangat berarti untuk Texas dan untuk Meksiko? Ada 2 alasan, teman-teman. Yang pertama adalah Santa Anna adalah seorang diktator yang tidak ingin harga dirinya diinjak-injak. Dan hal yang kedua adalah meriam tersebut sebagai tanda kemenangan Texas. Mereka berhasil merebut sebuah meriam dari pihak Meksiko. Mereka menginginkan revolusi. Dan Santa Anna merasa bahwa itu adalah sebuah penghinaan untuk negara mereka. Jadi slogan "datang dan ambillah" itu bukan hanya sekedar simbol mengejek. Ini adalah sebuah simbol pembangkangan, keberanian, dan cerdas. Kalau cerdas ya, saya kurang setuju. Tapi teman-teman, perjuangan mereka tidak hanya sampai di sana. Mereka mengalami masa-masa sulit yang disebut dengan pertempuran alam. Pada bulan Februari 1836, benteng bekas penjajahan Spanyol diduduki oleh pasukan Texas di Alam. Sekitar 200 orang prajurit Texas dikepung oleh pasukan Meksiko. Dalam sejarah Texas, sekitar 200 orang prajurit tentara amatir Texas melawan ribuan tentara terlatih Meksiko. Hebatnya lagi adalah 200 orang ini adalah tentara amatir melawan ribuan pasukan terlatih Meksiko. Mereka dikepung selama 13 hari di dalam benteng. Mereka tidak menyerah. Mereka kemudian melawan tentara Meksiko. Dan yang seperti kita duga, teman-teman, mereka kalah dalam pertempuran tersebut. Tetapi mereka berhasil membunuh 3 kali lipat dari jumlah mereka. Sekitar 600 pasukan tentara Meksiko yang tewas di hari itu. Walaupun pasukan Texas juga tewas semua. Tapi mereka berhasil membunuh 3 kali lipat dari jumlah mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang amatir. Nah, di samping itu, sebagian prajurit Texas melakukan delegasi untuk menyusun konstitusi mereka. Jadi, mereka telah menyatakan bahwa mereka ingin revolusi, mereka telah menyusun konstitusi mereka, semua pembagian telah dilakukan, yang akan jadi presiden ini, yang akan jadi RT misalkan ini, semuanya sudah clear dan mereka hanya menunggu satu pengakuan dari Meksiko. Beberapa hari kemudian mereka kembali melakukan sebuah pertempuran di Goliat. Tapi orang yang memimpin pasukan Texas pada saat itu sadar bahwa mereka kalah jumlah. Kemudian mereka
menurunkan senjata mereka dan mereka memilih untuk menyerah. Mereka mengharapkan gerasi dan mengharapkan pengampunan dari pasukan Meksiko. Mereka mengharapkan agar mereka dikembalikan ke negara mereka, Amerika Serikat, tempat di mana mereka berasal. Dan yang seperti kita semua duga bahwa yang mereka lawan adalah seorang atau seekor singa. Selama 7 hari di penjara, di hari terakhir, mereka diiming-imingi untuk dibebaskan. Mereka kemudian diminta untuk berbaris dan berjalan keluar benteng. Dan dari arah belakang mereka dihujani oleh peluru. Sekitar 342 orang tentara atau pejuang Texas meninggal pada hari itu. Di hari itu diabadikan sebagai pembantaian Goliat. Dalam sejarah Texas, seorang jenderal yang memimpin pasukan Texas pada saat itu memiliki 3 permintaan di saat-saat terakhirnya. Yang pertama adalah dia meminta kepada pasukan Meksiko agar barang-barangnya dikembalikan ke keluarganya. Yang kedua adalah dia meminta agar dia ditembak di jantung agar dia cepat mati dan tidak merasakan siksa. Dan yang ketiga adalah karena dia adalah umat Kristiani, dia menginginkan dimakamkan sesuai dengan agamanya. Dan apa yang dilakukan oleh pasukan Meksiko? Mereka merampas hartanya, mereka menembaknya tepat di bagian wajahnya, dan mereka membakar. Pada bulan April 1836, Santa Anna yang telah di puncak kemarahannya kemudian melakukan sebuah operasi untuk menyisir bagian area Texas untuk membunuh semua pemberontak. Nah, setelah ledakan meriam pertama pecah di Gonzales, kemudian peperangan di Alamo, dan kemudian pembantaian di Goliat, pasukan Santa Anna menyisir daerah Texas. Sam Houston yang memimpin pergerakan Texas di hari itu, mereka bisa saja untuk melarikan diri ke Louisiana. Tapi teman-teman, mereka berbalik ke arah selatan dan memutuskan untuk melawan pasukan Santa Anna, San Jacinto, untuk melawan tentara Santa Anna. 21 April 1836 dalam pertempuran San Jacinto, 900 prajurit Texas amatir melawan 1.300 pasukan Meksiko, prajurit tentara yang terlatih. Pada sore harinya mereka menyerang dengan moto Remember Alamo, Remember Goliath. Ingat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Alamo, di mana sekitar 200 pejuang Texas meninggal di hari itu, dan pembantaian di Goliat, sekitar 342 prajurit Texas meninggal di hari itu. Dan pertempuran selama 18 menit menewaskan sekitar 600 tentara Meksiko, dan selebihnya menderita luka-luka dan kemudian ditangkap. Pasukan Texas hanya menderita 9 orang yang tewas. Dan di hari itu kemenangan bagi mereka. Pertempuran yang sangat romantis antara keduanya, teman-teman. Dan pertempuran tersebut dimenangkan oleh pasukan Texas. Kekuatan yang sungguh luar biasa. Keinginan untuk merdeka dan keinginan untuk mencapai sebuah revolusi. Santa Anna kemudian ditangkap dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian bahwa hari itu Meksiko mengakui bahwa Texas adalah negara yang berdaulat. Republik Texas merdeka. Pertempuran epik terhebat dalam sejarah. Selama 9 tahun berdiri menjadi negara yang berdaulat, Texas mengalami kebuntuan dalam menjalankan pemerintahan mereka. Pada tahun 1845, dalam aneksasi Texas, mereka masuk dalam Federasi Negara Bagian Amerika Serikat yang ke-28. Nah, teman-teman, dari keseluruhan kisah heroik yang dari tadi kita bahas, kita harus dipaksa tertunduk karena kita melupakan satu hal. Apa alasan Texas ingin merdeka? Apa alasan Texas ingin revolusi? Apa alasan Texas memberontak kepada Meksiko? Kenapa mereka berperang? Jawabannya adalah satu. Perbudakan. Ya, perbudakan.
Selama beberapa hari mencari data dan fakta, ditambah dengan beberapa hari bermalas-malasan, saya tidak menemukan sumber yang spesifik yang menjelaskan alasan kenapa Texas ingin merdeka. Dari sejarah Texas, yang tertulis bahwa Meksiko telah melanggar perjanjian awal yang katanya penduduk Texas akan diberikan keleluasaan dalam membangun negara mereka, dan naiknya Santa Anna sebagai seorang diktator yang kejam memudarkan kepercayaan penduduk Texas kepada pemerintahan Meksiko, dan itulah yang mengakibatkan mereka berontak. Tetapi teman-teman, saya lebih tertarik kepada sebuah opini yang mengatakan bahwa revolusi untuk melestarikan perbudakan. Terbukti dalam peperangan Alamo, hampir semua prajurit Texas dibunuh kecuali wanita, anak-anak, dan para budak. Budak tersebut kemudian kembali memihak kepada Meksiko dan mereka mendapatkan kemerdekaan mereka. Pada tahun 1836 dalam konstitusi delegasi Texas, mereka tetap mengesahkan undang-undang yang melegalkan perbudakan. Dan pada tahun 1845 di saat aneksasi Texas ke Amerika Serikat, mereka hampir saja ditolak karena mereka tidak ingin melepaskan budak mereka. Jadi, kita dilema dalam hal berpikir, teman-teman. Mereka menginginkan kemerdekaan, mereka menginginkan revolusi, mereka menginginkan membangun negara mereka sendiri yang berdaulat. Karena mereka tidak ingin membebaskan orang-orang yang lebih lemah dari mereka, yang berbeda warna kulit dari mereka, yang tidak memiliki harta benda. Pemerintahan Meksiko yang kita tahu pada saat itu dipimpin oleh seorang diktator yang kejam. Tapi, dalam perombakan undang-undang, mereka melarang perbudakan dan penjualan manusia. Pada saat itu, Texas diberikan waktu untuk membebaskan para budak mereka secara perlahan. Tapi, mereka beralasan bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa bantuan para budak. Ini kan hal yang sangat-sangat. Nah, barulah pada tahun 1865, Abraham Lincoln yang sebagai Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yang berasal dari Partai Republik, mengesahkan amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat yang melarang perbudakan dan penjualan manusia. Nah, berbicara tentang partai, ini adalah hal yang menarik, teman-teman. Di mana yang kita tahu bahwa Gubernur Texas itu berasal dari Partai Republik, sedangkan Biden berasal dari Partai Demokrat. Mungkin salah satu alasan kenapa mereka berseteru adalah karena mereka berbeda partai. Dan yang kita tahu, pada pemilihan November 2024 ini, Joe Biden akan kembali melawan Donald Trump, yang mana Trump berasal dari Partai Republik, satu partai dengan Gubernur Texas pada saat ini. Nah, ini akan menjadi sebuah gejolak yang sangat luar biasa di panggung perdebatan bulan November nanti, teman-teman. Nah, Trump sudah lebih dulu menyerang Biden dikarenakan isu imigran gelap ini lewat beberapa media dan akun sosial media. Bagaimana Biden dalam menanggapi para imigran gelap tersebut. Nah, dalam hal ini kita kemudian dibawa dalam kerangka berpikir. Dalam panggung perdebatan nanti, apakah Donald Trump akan memenangkan banyak suara karena melawan imigran masuk ke Amerika dan ini akan didukung oleh banyak sekali penduduk asli Amerika, atau Biden dengan dalih hak asasi manusia yang bisa saja menggelapkan para imigran tadi dan mendapatkan hak suara? Tapi ini hanyalah spekulasi pribadi saya, teman-teman. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan apapun dari pembahasan tadi. Ini bukan barang konsumtif. Itu tidak perlu kalian cerna. Tapi teman-teman, ketika kita berbicara akan terjadinya perang saudara atau revolusi Texas lagi, menurut saya itu masih sangat jauh. Tapi dalam gejolak politik mereka, kemungkinan besar bulan November nanti akan menentukan. Oke, kita akan nantikan bagaimana panggung perdebatan antara Biden dengan Donald Trump. Apakah panggung perdebatan mereka akan lebih heboh dari tahun-tahun sebelumnya? Oke, sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak.